Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Karis, Pulau Gebang, Jakarta, di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, 12 Juli 2020. Kami juga menyapa penuh kasih Allah kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online. Dengan penuh syukur karena memasuki era new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai gereja Tuhan, kita masih dapat beribadah walau secara online. Namun kita percaya bila kita bersungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka hidup kita pasti diberkatinya. Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Sambuaga STH, Pendeta GPIB non-organik yang berdomisili di GPIB Jemaat Karis, Pulau Gebang, Jakarta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan kasih, perayaan iman, dan pengucapan syukur kita yang karena di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, silakan jemaat mengambil saat teduh pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan bersama kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita beribadah dan tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5 yang menyatakan demikian. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus Tuhan kami, Kau yang diurapi, Gembala yang sejati, pandulah hidup kami. Kami Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu supaya kami jadi umat yang melayani. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersehati kita menaikkan doa hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, sumber segala berkat kehidupan, kami bersyukur karena pada hari ini kami tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, datang beribadah di gereja-Mu, karena kami rindu bertemu saudara-saudara seiman untuk berbagi kasih-Mu, Tuhan. Walau kami tetap harus menjaga jarak dan mentaati protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah kami. Demikian juga dengan umat-Mu yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya lawatan kuasa dan berkat-Mu kekal melingkupi kami masing-masing, keluarga jemaat-Mu yang beribadah. Kami bersyukur di setiap kelemahan, kerapuhan, dan ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Di dalam kuasa pengampunan semata, kami beroleh kekuatan menjalani hidup sebagai manusia baru yang senantiasa diperbaharui Roh Kudus dari hari ke hari. Kami pun bersyukur untuk anugerah kesehatan, tubuh jasmani dan rohani yang Kau berkati, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tuntunlah langkah kami untuk menjalani kehidupan di era new normal life dengan kekuatan hikmat-Mu ya Tuhan, agar apapun yang kami perbuat dalam pekerjaan dan pelayanan kami adalah refleksi dari karya keselamatan-Mu yang nyata di dalam kami, supaya hidup kami bermakna guna untuk memuliakan kuasa kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami persembahkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dikuatkan mengerti, mentaati kehendak firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari jemaat kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena di hari perhentian-Mu yang kudus, hari Minggu penuh berkat-Mu, kami boleh beribadah, menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran dalam satu persekutuan keluarga Allah. Kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Tolong bimbing kami oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami beroleh pengertian untuk menghayati, memahami, bahkan melakukan kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar dan ikuti bersama pada saat ini. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi dalam segala keterbatasan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di pagi penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan Allah, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah perjuangan kita menjalani kehidupan dalam situasi new normal ini, menghadapi masa pandemi COVID-19, mari bersama-sama kita mendalami kekayaan firman Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber kekuatan kita. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 1-9 yang sudah kita ikuti pembacaannya tadi. Saudara-saudara, setiap orang yang mau berusaha dalam hal apapun, dia pasti harus berhitung dengan modal yang ada, sehingga dia dapat memperkirakan bagaimana dia berhasil mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Sekarang saudara-saudara, pertanyaannya, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, modal apa dan berapa yang harus kita miliki supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang berhasil? Saudara-saudara, saya berani katakan modal yang harus kita miliki adalah sebesar duit 1 juta. Apapun dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, kita harus punya duit 1 juta. Saudara-saudara, jangan salah mengerti. Duit 1 juta ini adalah akronim atau kependekan dari rangkaian kata yang sangat syarat dengan makna. Duit 1 juta, duit D, adalah doa. Doa kita pahami merupakan nafas kehidupan spiritualitas orang beriman. Dengan berdoa kita mengungkapkan isi hati kepada Allah secara jujur, secara lugas, apa adanya. Jadi yang pertama doa, D. Yang kedua usaha. Artinya saudara-saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita bergerak, bahwa kita sungguh-sungguh berusaha. Tidak hanya diam saja, harus ada effort, harus ada passion, harus ada semangat melayani yang terus dinamis. Itu usaha. Berikutnya I. Apa itu I? I adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan, saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu I, iman. Yang berikutnya apa? T. T
T apa saudara-saudara? T adalah taat. Taat saudara-saudara adalah konsekuensi dari sebuah janji iman, komitmen, dan taat berarti berani fokus pada sumber pengabdian kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus dan kuasanya. Fokus, itu taat. Tidak melencang-lenceng, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Fokus saja melihat Tuhan Yesus dan kuasanya. Jadi itu duit. Sekarang sejutanya saudara-saudara, sejuta, setia. Saudara-saudara, siapapun pasti membutuhkan pribadi yang setia. Dan memang setia ini saudara-saudara adalah bagian dari sifat Allah yang ditularkan, diwariskan kepada manusia. Jadi manusia itu sebenarnya punya karakter setia. Bahkan hewan saja bisa setia kok, ya kan? Anjing bisa setia, kucing bisa setia, apalagi manusia. Tuhan memberikan sifat atau karakter ilahi, karena kita adalah imago Dei, gambaran Allah. Jadi kita juga punya sifat setia, itu Lalu ju adalah jujur. Jujur merupakan mentalitas yang dibutuhkan dalam segala bidang kehidupan. Siapapun dia, mau dia orang kaya, orang miskin, bodoh, lemah, kuat, tua, muda, pasti sangat membutuhkan kejujuran. Karena kejujuran adalah harkat atau satu karakter yang mengangkat harkat hidup seseorang. Orang yang jujur, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat takut akan Tuhan, sangat memberkati. Dan yang terakhir, saudara-saudara, jelas sekali, adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan kunci keberhasilan dan menjadi landasan hidup seseorang agar dia tetap berdiri tegak. Sekalipun dihantam oleh berbagai amukan badai pergumulan, dia tetap tegak. Karena apa saudara-saudara? Karena semua ketakutannya sudah dia serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dia tidak lagi mau urus dia punya ketakutan, biar Tuhan yang urus ketakutannya. Jadi dia lebih takut akan Tuhan ketimbang takut pada badai pergumulan. Itu makna dari duit sejuta. Saudara-saudara, setidaknya hal inilah yang kita mau lihat, yang terkandung dalam layan bakti seorang Paulus yang ditetapkan Tuhan menjadi hambanya. Sekalipun kita tahu saudara-saudara, dalam perjalanan hidup pelayanannya Rasul Paulus memikul banyak penderitaan, namun bobot kesetiaannya pada komitmen iman sedikit pun tidak pernah berkurang. Khusus dalam bacaan kita pagi ini saudara-saudara, di pembukaan surat yang ia layangkan kepada jemaat Korintus, ucapan salamnya diawali dengan kalimat dari Paulus ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, di sini Paulus menyatakan statement imannya bahwa hanya kehendak Allah yang menjadi satu-satunya dasar panggilan hidupnya menjadi seorang rasul. Hal itu mau menegaskan saudara-saudara kepada jemaat di Korintus bahwa yang ia layani bukan kehendak pribadinya, bukan kehendak jemaat, melainkan kehendak Allah. Maka itu berarti saudara-saudara, jemaat di Korintus harus mawas diri. Siapa sebenarnya yang mereka sembah, siapa yang mereka layani, siapa yang mereka muliakan di tengah hidup persekutuan jemaat Korintus. Apakah kehendak Tuhan atau kehendak pribadi kelompok-kelompok yang menjamur dalam persekutuan jemaat Korintus yang pada akhirnya memecah belah keutuhan persekutuan. Kemudian saudara-saudara, Rasul Paulus juga tegaskan pada ayat yang kedua bahwa jemaat Korintus dipanggil Allah untuk menjadi orang-orang kudus. Artinya saudara-saudara, jemaat Korintus adalah satu komunitas iman yang dipisahkan Allah untuk maksud mulia. Sehingga mereka harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat Korintus yang menganut paham hedonisme. Artinya mengagungkan kenikmatan dosa. Nah itu tidak boleh ada dalam
kehidupan jemaat Korintus karena mereka sudah dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan dari gaya hidup duniawi. Selanjutnya saudara-saudara, pada isi daripada surat Paulus pasal 1 ini ayat 4-7 ini yang paling dalam maknanya. Ayat 4-7 saudara-saudara memuat ucapan syukur Paulus atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat Korintus. Artinya saudara-saudara, ucapan syukur Paulus difokuskan pada aspek kekinian, yaitu yang sekarang sedang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus bagi jemaat Korintus. Yaitu apa? Menganugerahkan kasih karunia-Nya. Dan di sini kita melihat saudara-saudara dengan jelas dan tegas Paulus menggunakan kata Allah sebagai subjek yang dikaitkan dengan kata kerja yang secara eksplisit muncul sebanyak 4 kali dalam perikop bacaan ini. Ayat 4b, Allah menganugerahkan. Ayat 5, Allah memperkaya. Ayat 6 dan 8, Allah meneguhkan. Dan ayat 9, Allah memanggil. Jadi fokusnya saudara-saudara, Allah yang bertindak, memberkati jemaat Korintus. Bukan karena hebatnya mereka, melainkan karena keagungan kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupan persekutuan jemaat dengan berbagai karunia rohani yang Allah berikan. Terutama karunia perkataan dan pengetahuan. Memang jemaat Korintus terkenal dengan orang-orang yang pandai bicara dan sangat kaya akan pengetahuan. Kasih karunia Allah ini sekaligus sebagai konfirmasi adanya Injil Kristus di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat Korintus. Dengan cara ini saudara-saudara, Allah meneguhkan Injil Kristus adalah melalui pemberian karunia roh yang membuat jemaat Korintus tidak berkekurangan suatu apapun selama mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ini terkandung pengharapan eskatologis. Maka pada ayat 8-9 saudara-saudara, harapan dan keyakinan bahwa semua persoalan yang akan dihadapi jemaat Korintus tetap mereka berada dalam kuasa pemeliharaan Allah. Sehingga ayat 8 dikatakan mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus. Dan ayat 9, mereka tetap teguh dalam persekutuan dengan Yesus Kristus karena Allah yang telah memanggil mereka. Luar biasa saudara-saudara dalamnya makna pengucapan syukur Rasul Paulus ini. Setidaknya saudara-saudara ada 3 hal menarik yang kita dapat temukan seputar ucapan syukur Rasul Paulus dari ayat 4 sampai ayat 9. Pertama saudara-saudara, Rasul Paulus bersyukur atas kasih karunia Allah bagi jemaat di Korintus, yaitu karunia tadi saya katakan perkataan, karunia pengetahuan. Walau di kemudian hari saudara-saudara kita tahu bahwa karunia-karunia ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memecah belah jemaat, bahkan melukai harga diri Rasul Paulus, di mana dengan kepandaian mereka berbicara, banyaknya pengetahuan mereka menjadi sombong, mereka mulai menghina, memfitnah kerasulan Paulus. Ketika Paulus berani menentang pengajar-pengajar sesat yang mulai menyelusup masuk ke dalam tubuh persekutuan jemaat Korintus. Tapi di sini saudara-saudara kita melihat Rasul Paulus bersyukur karena kasih karunia Allah melingkupi persekutuan jemaat Korintus. Yang kedua saudara-saudara, seluruh ucapan syukur Paulus pada ayat 4-9 ini sangat dikendalikan dengan kata kerja aku mengucap syukur, Eucharisto kalau dalam bahasa Yunaninya. Eucharisto ini saudara-saudara adalah kalimat bahasa Yunani dalam bentuk present tense. Artinya kalimat yang menunjukkan pada tindakan yang terus-menerus, berulang-ulang. Ini mau menegaskan saudara-saudara bahwa ucapan syukur Rasul Paulus itu sangat berkesinambungan, permanen, tidak temporer. Jadi mengucap syukur adalah gaya hidup Paulus selaku pelayan Tuhan. Apapun yang dihadapi, dia selalu mengucap syukur. Ucapan syukur Paulus sama sekali tidak dihalangi oleh respon negatif orang-orang yang sangat membencinya.
Paulus bahkan katakan dia mengucap syukur. Ya, dia mengucap syukur. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur, senantiasa berulang-ulang mengucap syukur tentang kalian, untuk kalian. Artinya Paulus mengucap syukur untuk mereka sekalipun mereka yang memfitnah, mereka yang menghina kerasulannya. Mungkin bagi kita nggak ada yang istimewa. Apa sih istimewanya ucapan syukur demikian? Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana sikap negatif, respon negatif jemaat Korintus terhadap kerasulan Paulus, di situ baru kita paham betapa luar biasanya ucapan syukur Paulus. Karena jarang toh saudara-saudara orang bersyukur terhadap orang yang menghina, memfitnah, menyakiti, mengecewakan dirinya. Pasti yang ada adalah apa? Ingin balas, dendam, ingin lebih mempermalukan orang tersebut. Tapi Rasul Paulus, saudara-saudara, di tengah sikap jemaat yang menolaknya, yang tidak berpihak padanya, bahkan menyerang kerasulannya. Kita bisa baca dalam pasal 4, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 21. Toh Paulus tetap bersyukur, tetap mengatakan puji Tuhan untuk keberadaan jemaat Korintus. Paulus tidak hanya bersyukur untuk mereka yang masih loyal, masih setia, masih mensupport dia, tapi Paulus juga mengucap syukur untuk semua orang yang membenci dia. Agak unik memang saudara-saudara, ucapan syukur Paulus untuk mereka yang membenci. Tapi itulah yang dilakukan Paulus. Hal yang ketiga saudara-saudara yang tidak kalah menariknya adalah alasan Paulus bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala situasi adalah semata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang sudah melawat hidupnya, tapi juga menyatu dalam kehidupan jemaat Korintus. Artinya menaungi jemaat Korintus. Itu yang dia lihat saudara-saudara. Kasih karunia Allah yang dalam bahasa Yunaninya charis. Jadi charis itu artinya kasih karunia. Itu hanya menguasai seseorang yang sepenuh hidupnya ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Jadi charis atau kasih karunia Allah itu diperuntukkan kepada seseorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kuasa Kristus. Jadi melalui charis atau atas dasar kasih karunia Allah, maka seorang berdosa diperkenankan datang kepada Yesus Kristus dan selanjutnya dia menerima karunia-karunia rohani lainnya yang dalam bahasa Yunani karismata. Jadi charis itu dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak karismata. Charis itu sumbernya kasih karunia Allah. Lalu karisma itu adalah berbagai karunia, karunia bernubuat, karunia melayani, karunia berdoa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara-saudara, satu hal yang harus dipahami bahwa kasih karunia atau charis ini merupakan salah satu bentuknya adalah karunia rohani. Dia merupakan pemberian Allah kepada mereka yang merasa tidak layak untuk menerima dan tidak pernah mampu mengupayakannya. Jadi kasih karunia ini melalui kasih karunia Allah, karunia rohani itu diberikan kepada mereka yang merasa tidak layak menerima dan tidak mampu mengupayakannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya layak, itu bukan charis yang ia terima. Ya, itu bukan kasih karunia Allah, itu adalah hak. Sebab kasih karunia Allah itu bukan hak manusia. Itu adalah pemberian manusia, pemberian Allah, maaf. Kemudian kalau ada orang yang merasa dia sudah mengupayakan, itu juga bukan charis. Itu bukan kasih karunia Allah, itu adalah upah. Kasih karunia Allah bukan upah. Kasih karunia Allah adalah kemurahan hati Allah bagi manusia yang berdosa. Maka menjadi sangat jelas saudara-saudara bagi kita ketika Rasul Paulus menyebutkan karunia rohani yang merupakan salah satu bentuk dari kasih karunia Allah, maka ini menjadi sebuah teguran keras kepada jemaat Korintus yang menyombongkan karunia rohani, memegahkan diri, beranggapan bahwa mereka adalah paling layak, paling berhak mengklaim
mereka orang-orang yang hebat di mata Allah. Padahal karunia rohani itu mereka miliki karena karis, karena kasih karunia Allah, karena pengasihan, kemurahan hati Allah, bukan karena hebatnya mereka. Jika mereka menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia Allah, itu adalah karis, maka seharusnya mereka malu hati untuk menjadi sombong, untuk memegahkan diri dengan karunia rohani yang ada pada mereka. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada setiap pribadi umat kepunyaannya. Jadi saudara-saudara, ada perbedaan signifikan antara sikap Rasul Paulus dengan sikap jemaat Korintus dalam memandang karunia rohani. Rasul Paulus lebih fokus pada sang sumber pemberi kasih karunia atau charis, yaitu Tuhan Allah, ketimbang dia menyombongkan karunia-karunia rohani yang ada padanya. Dia juga punya karunia rohani, tapi dia tidak menyombongkan itu semua. Dia lebih fokus kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan memberikan kasih karunia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sedangkan jemaat di Korintus itu mereka lebih fokus pada karunia rohani, sehingga mereka sibuk membanggakan diri. Mereka sibuk untuk merendahkan orang lain yang mereka anggap tidak punya karunia rohani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi perbedaan signifikan antara sikap Rasul Paulus dengan sikap jemaat Korintus yang pada akhirnya melahirkan pengucapan syukur yang luar biasa di hati seorang Rasul Paulus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengucap syukur adalah jendela hati supaya kita dapat memandang kasih karunia Tuhan yang melebihi segalanya, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita rasakan, melebihi realitas hidup yang sakit, yang berat, yang penuh dengan penderitaan. Seseorang yang mampu bersyukur dalam segala hal, bahkan dalam kepahitan hidupnya, dia akan terus mengalami pencerahan Roh Kudus yang menerangi mata imannya. Seseorang yang selalu mengisi jiwa dan rohnya dengan kekuatan hati yang bersyukur, dia tidak akan mengerjakan tugas pelayanannya dengan standar umum atau mengerjakan yang rutin-rutin saja, apa adanya, atau apa mau dikata, melayani ala kadarnya. Saudara-saudara, Allah inginkan nilai tambah, nilai lebih dalam setiap bentuk pelayanan umatnya yang menunjukkan kualitas seorang pelayan. Salah satu ciri pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang syarat mengucap syukur dalam segala hal. Sebagaimana yang dilakoni Rasul Paulus ketika dia mengaktualisasikan penghayatan imannya atas panggilan Tuhan. Walaupun mungkin saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur, kita diperhadapkan dengan realitas buah karya pelayanan kita tidak dihargai orang lain, dicibir oleh mereka yang tidak menyukai kita. Pengabdian kita dihina, bahkan difitnah. Tetaplah bersyukur saudara-saudara, karena dengan bersyukur kita fokus pada Tuhan dan kuasa-Nya yang berdaulat memberkati hidup kita, pengabdian kita, yang mutlak menilai apa yang sudah kita kerjakan, bukan orang lain yang berhak menilai pengabdian kita. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena Allah dalam Kristus Yesus sudah mati untuk mengangkat harkat pelayanan kita. Orang boleh berhak menilai pelayanan kita kalau dia mau mati untuk kita. Kan susah ya mencari orang yang mau mati untuk kita. Tapi Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, untuk mengangkat harkat pelayanan kita. Sehingga saudara-saudara, ketika kita bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam berpelayanan, maka pada saat itulah kita sedang memenuhi pikiran dan bejana hati kita dengan kasih karunia Allah yang sangat memberkati hidup kita. Bahkan dalam bersyukur kita dikuatkan untuk mendoakan mereka-mereka yang menyakiti, mereka-mereka yang melukai, mereka-mereka yang menghina, memfitnah, merendahkan, bahkan menolak kita, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan kalau tidak mau binasa. Saudara-saudara,
Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan di saat hati kecewa, perasaan terluka, buah karya pelayanan kita diabaikan, diremehkan orang lain, kita sedang merefleksikan arti sebuah ketulus ikhlasan. Kita tulus, artinya saudara-saudara, kita kerjakan pelayanan dengan bersungguh-sungguh, bukan bersungut-sungut, bukan asal jadi atau asal-asalan, bukan juga ala kadarnya. Kita berusaha memberikan maksimal yang terbaik untuk Tuhan. Kita pun mengerjakan tugas pelayanan dengan hati ikhlas. Artinya saudara-saudara, pelayanan kita bersih dari motivasi-motivasi untuk megahkan diri, untuk mencari nama, untuk menunjukkan kehebatan diri. Sepenuhnya motivasi pelayanan kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan menilik pelayanan kita. Orang bisa melihat hanya dengan kemampuan mata jasmani mereka. Mereka melihat rupa. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B katakan. 1 Samuel 16 ayat 7b katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati yang menghamba. Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia, kita pasti bertemu dengan yang namanya like and dislike. Sehebat apapun, sebaik apapun pelayanan kita, kalau orang itu sudah dislike dengan kita, dia tidak akan merespon. Tapi sebaliknya, walaupun mungkin pelayanan kita acak adul, tapi karena dia begitu memuja kita, dia begitu suka dengan kita, dia akan respon. Itulah gaya manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah inspiratif tentang 3 orang pekerja bangunan. Tukang bangunan yang pertama didatangi oleh pendeta. Ini tukang bangunan membangun gedung gereja. Ditanya oleh pendeta, Pak, sedang mengerjakan apa? Si tukang bangunan menjawab, wah, saya sedang kerja bangun gereja. Sebenarnya saya bosen, hari-hari saya bekerja begini terus, bergumul dengan debu, semen. Saya bosen, tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah kerjaan saya, kata gitu. Ya, ini artinya saudara-saudara, pekerja pertama dia mengerjakan dengan keterpaksaan. Dia mengerjakan karena ya sudah profesinya, ya sudah dia kerjakan apa adanya saja. Lalu si pendeta bertemu dengan mendatangi tukang yang kedua. Sama, diajukan pertanyaan juga. Pak, sedang mengerjakan apa? Lalu si tukang kedua menjawab, saya sedang mengerjakan pembangunan gedung gereja. Sebenarnya saya sudah capek kerja seperti ini. Tapi mau gimana lagi, kalau saya nggak kerja, anak istri saya nggak makan. Ya jadi saya bekerjalah. Ya saudara-saudara, sama dengan orang yang pertama. Yang kedua ini bekerja dengan mengeluh, dengan terpaksa. Jadi pekerjaannya adalah beban. Dan pendeta datang kepada tukang yang ketiga. Kepada tukang ketiga, pendeta juga mengajukan pertanyaan yang sama. Pak, sedang mengerjakan apa? Apa jawab tukang yang ketiga, saudara-saudara? Tukang yang ketiga mengatakan, saya sedang membangun doa dan harapan. Saya sedang membangun doa dan harapan. Saya berdoa, semoga gedung gereja yang saya kerjakan, saya dirikan ini bisa bermanfaat untuk jemaat beribadah. Dan saya berharap jemaat semakin diberkati lewat ibadah dalam gedung gereja ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan yang berkualitas selalu dibangun di atas dasar kekuatan doa dan pengharapan. Dalam kendali hati yang tidak pernah berhenti mengucap syukur. Karena dia percaya pekerjaannya akan menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan beracara di dalam pengabdiannya.
Memang saudara-saudara tidak serta-merta ketika kita tekun berdoa, ketika kita mengucap syukur, maka pelayanan kita bebas dari segala persoalan hidup. Bisa jadi saudara-saudara, iblis itu makin kencang menggoncang iman kita lewat tantangan yang luar biasa. Yang akhirnya kalau orang tidak kuat, banyak yang mundur teratur. Banyak yang tidak bisa menyelesaikan sampai akhir karena kecewa. Saudara-saudara, saya punya selembar daun. Daun ini kecil. Jangankan untuk menutup bumi, menutup tangan saya saja tidak bisa, saudara-saudara. Kecil. Tapi tahukah saudara, ketika daun ini menutup mata saya, maka bumi akan tertutup. Saudara-saudara, jangan pernah kita izinkan persoalan sekecil apapun menutup mata hati kita untuk bisa melihat kesempurnaan kasih karunia Allah, sempurnanya karis dalam hidup kita. Kalau itu tidak bisa kita lihat, saudara-saudara, kita akan miskin mengucap syukur. Kita akan lebih diperkaya dengan keluhan, dengan sungut-sungut, yang pada akhirnya melemahkan imunitas dan imanitas sistem tubuh kita. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, tantangan sekecil apapun akan melumatkan semangat hidup kita. Karena itu saudara-saudara, alangkah luar biasanya pengucapan syukur Rasul Paulus yang kita baca pada pagi ini, yang kiranya menginspirasi kita semua yang sudah menerima kasih karunia Allah. Kita semua yang adalah bagian dari karis kasih karunia Allah. Jangan pernah berhenti mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan ketika kita terpuruk di titik nadir yang paling menyakitkan, jangan berhenti mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita beroleh kekuatan. Kita beroleh kemampuan untuk survive, untuk bangkit, untuk melanjutkan perjuangan hidup bersama Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan pasti membuat semua indah pada waktunya. Selamat mengucap syukur di dalam kasih karunia Tuhan, dan di sana kita akan menemukan kesempurnaan karya Tuhan lewat berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat kita menyambut firman Tuhan dengan pujian nyanyian Kidung Baru 138 bait 1 dan 2, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin seru
Ampunikanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari jemaat kita sehati dalam syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan, kemurahan hati-Mu sempurna memelihara hidup kami. Kasih karunia-Mu nyata dalam Yesus Kristus yang memberkati setiap doa dan perjuangan hidup kami. Secara khusus Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami melihat bagaimana Tuhan memelihara kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, khususnya pada pagi ini Engkau memberkati hidup kami lewat lawatan firman-Mu Tuhan, yang memberi penguatan iman kami, agar kami senantiasa memperkaya hidup kami dengan ucapan syukur, karena lewat ucapan syukur kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kesempurnaan kasih karunia Tuhan yang sungguh memelihara hidup kami dalam segala keadaan. Kami mohon kepadamu Bapa, materaikanlah firman-Mu di loh hati kami, agar apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, kami tidak mudah mengeluh, kami tidak mudah jatuh rapuh di dalam segala pergumulan ini. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk kondisi dunia saat ini Tuhan, yang masih diselimuti kemelut pandemi COVID-19, khususnya negeri kami Tuhan, Indonesia, yang masih terus berjuang melawan COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati semua pihak yang mengupayakan supaya pemulihan negeri kami boleh Tuhan nyatakan dalam waktu dan cara yang Tuhan kehendaki. Kami mohon Tuhan berkati para pemimpin negeri kami, agar mereka mengambil tindakan bijaksana untuk membuat masyarakat menjadi tenang ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Pergumulan yang krusial sebagai dampak dari COVID-19 ini Tuhan, krisis ekonomi yang mulai mengintip di pintu kehidupan bangsa negara kami, bahkan dunia ini. Tolong Tuhan kuatkan agar jangan ada satu pihak, jangan ada satu umat-Mu Tuhan yang mengalami depresi, frustasi akibat dari kondisi perekonomian yang mulai berada di ambang keterpurukan ini. Tuhan tolong, kiranya dengan kuat kuasa Tuhan, Engkau bekerja lewat pemerintah kami untuk membangkitkan kehidupan perekonomian negeri kami. Khususnya Tuhan di masa pandemik memasuki era new normal ini, biarlah Tuhan perlahan tapi pasti semua bangsa negara kami boleh hidup dengan penuh damai sejahtera, berjuang untuk memulihkan kondisi perekonomian pribadi dan keluarga mereka, sehingga Tuhan ada pengharapan yang pasti di tengah kemelut badai COVID-19 ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami dalam segala harapan dan perjuangan kami. Karena itu Tuhan, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terimbas akibat pandemi COVID-19 ini, mereka yang
di PHK, mereka yang tidak mendapat lagi gaji yang selayaknya karena harus dipotong oleh pihak perusahaan. Bahkan Tuhan, mereka yang mengalami kondisi usaha yang harus ditutup karena tidak memungkinkan lagi berusaha. Tuhan, tolong berikan kekuatan Roh-Mu untuk saudara-saudara kami tetap bersemangat melanjutkan hidup bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang mereka sayangi, untuk bagaimana mereka membangun kehidupan perekonomian keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk sesama kami yang terpapar di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Tuhan, tolong berikan semangat hidup kepada mereka agar mereka boleh berjuang dengan keyakinan iman bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari apapun yang ditakutkan mereka terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Berkati para medis Tuhan agar mereka juga diberi kekuatan sebagai tenaga-tenaga medis yang dipercaya untuk bisa merawat para pasien COVID-19 ini sehingga boleh pulih. Mereka tetap kuat di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pengharapan iman kami untuk kondisi negeri kami yang masih bergumul berjuang dengan pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya memasuki era new normal ini. Tuhan, gereja-gereja sudah mulai membuka pintu gereja untuk ibadah di gereja. Tuhan, tolong lindungi semua umat agar ibadah di gereja sungguh-sungguh menguatkan umat, dijauhkan dari segala paparan COVID-19. Biarlah protokoler kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah boleh ditaati oleh setiap jemaat, oleh semua pemimpin gereja, sehingga jemaat yang hadir dalam ibadah gereja terlindungi, tidak terpapar oleh COVID-19. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan tolong berkati yang sudah melaksanakan ibadah di gereja memasuki era new normal ini. Tuhan tolong berkati majelis jemaat, tolong berkati seluruh jemaat agar ibadah di gereja boleh mereka laksanakan dengan penuh damai sejahtera. Mereka pulang ke rumah juga dengan keyakinan bahwa mereka terhindar, dijauhkan dari paparan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kalau gereja Karis Tuhan berkati, biarlah seterusnya gereja Karis selalu berada dalam naungan berkat Tuhan, khususnya di masa pandemik ini. Kami berdoa Tuhan untuk harapan doa-doa kami bagi persekutuan jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai pergumulan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kami doakan Bapak Bernardus Geo yang sampai saat ini Tuhan dalam usia lanjut, juga dalam kelemahan fisik. Tuhan tolong kuatkan Bapak Bernardus dengan kuat kuasa Tuhan, jauhkan dari segala paparan sentuhan COVID-19. Demikian juga untuk Bapak Johar Jebua, Tuhan tolong berkati agar dipulihkan dari kondisi kelemahan fisik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan para presbiter, penatua diaken juga Tuhan berkati sebagai pemimpin jemaat, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh membawa jemaat untuk tetap percaya penuh pada kuasa Tuhan sambil merawat kesehatan tubuh dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya para penatua diaken, para pendeta yang ada di wilayah pelayanan Karis ini boleh terpelihara oleh kuasa Tuhan sehingga dijauhkan dari segala paparan sentuhan COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu dalam setiap doa dan ucapan syukur, khususnya mereka yang bersyukur di hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kami bawa dalam doa jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu depan tanggal 14 Juli sampai 18 Juli, Ananda Mika Arkadi Latuperisa, Bapak Gideon Jugono, Ananda Immanuel Umbu Domu Pirandua, Ibu Nelly Anneke Kajaratak, Bapak Heri Joke Wawiling, Bapak Johan Barnabas Tamaila, Saudara Bimo Widi Jo Gipto, Bapak Joli Wem Tulung. Demikian kami berdoa untuk
keluarga-keluarga jemaatmu yang berulang tahun perkawinan, keluarga Sihombing Raja Guguk, keluarga Tanto Edi Budi Winengku, keluarga Wowiling Lilo, keluarga Lilo Bulan, keluarga Om Pusunggu Rumah Horbo, keluarga Lewirisa Mantiri. Tuhan berkati pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan jemaat Tuhan. Biarlah mereka terus mengalami kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tak berkesudahan membingkai kehidupan pribadi bahkan keluarga rumah tangga jemaatmu. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam membangun harapan dan perjuangan hidupnya bersama Tuhan. Kami doakan jemaatmu yang ada di sektor 1, keluarga Manoy Tio, keluarga Wilhelmus Papilaya, keluarga Kawatak Rumeen. Sektor 2, kami doakan keluarga Bernardus, keluarga Daliatno Tutuarima, keluarga Tanto Edi Budi Winengku. Sektor 3, kami doakan keluarga Sihaan Tarigan, keluarga Mas Rikat Lumban Toruan, keluarga Sitomorang Simanjuntak. Sektor 4, kami doakan keluarga Jen Lulu, keluarga Lawolo Malik, keluarga Deeng Mateus. Tuhan berkati apapun yang mereka hadapi, mereka rancang untuk masa depan rumah tangga mereka. Kami percaya campur tangan Tuhan adalah sumber dari segala sumber damai sejahtera dan berkat rejeki bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa Surgawi, kami menyerahkan pelayanan kami pada pagi ini. Tuhan berkati kami sebagai penatua, dia akan bertugas, kami sebagai organis, pemandu lagu, kami sebagai tim multimedia, Infocom. Tuhan berkati kami semua yang mengabdi dalam pelayanan khususnya pengadaan ibadah online ini. Biarlah apa yang kami persembahkan untuk pelayanan ini berkenan di hati Tuhan dan jemaat beroleh penguatan iman lewat penayangan ibadah minggu online ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, cinta selalu mengajarkan kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Namun kasih menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Maka sekarang mari kita memberi yang terbaik dengan kekuatan cinta kasih kepada Allah sambil mengingat pengajaran Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan bisa diantar langsung ke kantor gereja atau bisa diserahkan melalui Majelis 215 di sektor masing-masing atau ditransfer ke rekening GPIB Karis. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita menyanyi PKJ 218 bait 1 dan 3. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita bawa persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa secara berbalasan. Allah sumber kekuatan hati kami, segala pujian dan syukur berkumandang di ruang hati, jiwa dan roh kami yang selama ini Kau perkenankan menikmati keagungan tiap berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Walau pergumulan terus mendera, tiada pernah kami pudar. Pengharapan karena Engkaulah pencurah damai sejahtera. Tuhan, jika kami mengalami kemerosotan semangat pengharapan iman, tolong sadarkan kami bahwa rencana dan kuasa berkat-Mu jauh lebih besar dari kemelut hidup yang kami hadapi, supaya kami beroleh kekuatan mengucap syukur senantiasa, karena hidup kami milik-Mu Allah yang Maha Berkuasa.
Maka terimalah persembahan syukur umat yang telah Kau selamatkan ini. Berkati semua yang kami persembahkan ini, agar senantiasa menghidupkan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu Tuhan. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta Jemaat, Minggu 12 Juli 2020. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Persiapan presbiter atau pemandu lagu dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu atau Lurings 19 Juli 2020 dan memakai tata ibadah HUT PKB ke-39 dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Kelompok baca Alkitab. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Karis, sektor pelayanan 1 sampai dengan 4, bahwa kelompok baca Alkitab atau KBA gelombang kedua akan dimulai pada hari Senin 13 Juli 2020 dengan tugas membaca Alkitab 3 pasal setiap hari. Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas perhatian jemaat. Sidang Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10.00 WIB. Seluruh majelis sangat diharapkan kehadirannya. Ucapan selamat HUT kelahiran dan HUT perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Laporan penerimaan tanggal 28 Juni 2020 yaitu sebesar Rp930.000. Laporan penerimaan tanggal 1 Juli 2020 yaitu sebesar Rp15.231.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapoh Sambuaga, STH, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, petugas multimedia, dan soundman. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar, maka sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar di tiap doa dan kerja kehidupanmu. Jemaat
menyambut pengutusan dengan pujian Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya kuserahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan luka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegap. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Pelayan firman dan majelis bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.